Ada kalanya dalam hidup kita merasa telah melakukan semuanya, berdoa siang dan malam, menangis dalam sujud, mengadu dalam sepi, memohon dalam gelap, tapi semua tetap terasa buntu. Rezeki seakan tertahan, doa seakan menggantung, langit seperti tertutup rapat. Pernahkah kamu merasakannya? Begitulah yang dirasakan oleh Hasyim, seorang pria yang sederhana dari pinggiran kota. Ia bukan orang fasik, ia bukan orang jahat, ia hanyalah orang biasa yang berusaha hidup dengan cara yang halal dan lurus. Namun hidupnya berubah jadi reruntuhan, bukan karena ia berhenti berusaha, tapi karena ujian datang yang bertubi-tubi. Tapi sebelumnya, saya harap tonton kisah ini sampai selesai, supaya pesan moral dan hikmah dari cerita ini tidak terlewatkan. Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Langsung saja ke ceritanya. Hasyim adalah seorang buruh kayu. Sehari-hari bekerja memikul papan dan memotong balok, hanya untuk dibayar upah harian yang tak seberapa. Istrinya Siti, wanita yang kuat dan sabar, membantu dengan menjahit pakaian di rumah. Anak mereka 3, semuanya masih kecil, masih butuh banyak biaya sekolah dan makan. Tapi ujian datang tiba-tiba. Pabrik kayu tempatnya bekerja bangkrut, mesinnya rusak, pemiliknya kabur. Semua buruh diberhentikan tanpa pesangon. Sejak saat itu, Hasyim mulai bangun pagi bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari kerja yang tak kunjung datang. Tabungannya sudah menipis, uang sewa rumah menunggak, dan saat mereka sedang berpikir bagaimana bisa bertahan, anak yang kedua jatuh sakit, panas tinggi selama seminggu. Dia dilarikan ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit, dan diagnosanya demam berdarah parah, butuh rawat inap dan transfusi darah. Mereka tak punya cukup uang bahkan untuk biaya masuk. Siti menjual mesin jahit satu-satunya. Hasyim menjual motor bebek warisan ayahnya. Di tengah malam, penuh dengan tangisan dan kecemasan, Hasyim mulai bertanya, "Ya Allah, aku tak pernah meninggalkan sholat. Aku tak pernah mengambil hak orang lain, tapi mengapa ujianmu seberat ini?" Ia menangis, tapi merasa doanya tak menembus langit. Sampai suatu malam, di musola kecil dekat kontrakannya, ia duduk sendirian. Badannya gemetar. Ia tak lagi berdoa minta uang, minta pekerjaan, minta kesembuhan, tapi ia hanya lelah. Lalu entah bagaimana, mulutnya lirih mengucapkan, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Diulanginya berkali-kali, seolah itu saja satu-satunya hal yang masih bisa ia ucapkan. Tanpa sadar, malam itu ia menghabiskan 1 jam bersolawat. Dan sejak malam itu, ia terus mengulanginya. Setiap pagi, setiap malam, setiap siang, dan setiap kali hati mulai gelap. Ia tak lagi meminta, ia hanya ingin dekat dengan nabinya. Ia hanya ingin Nabi tahu bahwa ada seorang buruh miskin di ujung kota yang merindukannya dalam kesedihan. Beberapa hari kemudian, keajaiban pertama datang. Seorang kenalannya dari kampung lama datang membawa amplop. Katanya, ia mendapat rezeki besar dan ingin membantunya. Uang itu cukup untuk biaya rumah sakit anak keduanya sampai sembuh. Lalu, seorang teman lama menawarinya pekerjaan sebagai penjaga gudang. Bukan pekerjaan berat, tapi gajinya tetap dan cukup. Lalu Siti mendapat tawaran menjahit dari salah satu butik di kota itu. Mesin jahitnya diganti dengan yang baru oleh seorang pelanggan yang terharu dengan kisah hidupnya. Dan yang membuatnya menangis paling dalam adalah ketika anaknya yang kedua, yang tadinya tak bisa berdiri karena lemas, tiba-tiba berkata,
Abi, tadi aku mimpi Nabi. Beliau senyum ke aku. Hasim tak bisa berkata apa-apa selain sujud di sejadah penuh dengan air mata. Ia sadar semua keajaiban itu datang bukan karena doanya yang hebat, tapi karena ia belajar bersolawat dari tempat yang paling rendah dalam hidupnya, tempat di mana ia tak lagi punya apa-apa. Kini hidup Hasim tak mewah, ia masih tinggal di rumah kontrakan, tapi hatinya lapang, penuh dengan ketenangan. Ia tak pernah lagi merasa sendirian, karena setiap malam ia tahu ia sedang mengirim salam kepada kekasih Allah, dan ia percaya setiap sholawat yang ia ucapkan membentuk jalan cahaya menuju langit, membuka pintu yang selama ini tertutup. Sahabatku, kalau hari ini kamu merasa hidupmu berat, rezekimu tertahan, doamu tak dijawab, jangan buru-buru menyerah. Bisa jadi yang kamu perlukan bukan lebih banyak permintaan, tapi lebih banyak sholawat kepada Nabi. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk mendekatkan pada Sang Rasul. Karena sholawat bukan sekedar kalimat, ia adalah panggilan cinta dari bumi yang didengar oleh langit dan dijawab oleh Allah dengan karunia-Nya yang tak terduga. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah inspiratif Islam lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.